Lihat teman-teman kita sekarang di Gaza, rumahnya hancur depan matanya. Saya kadang-kadang kalau cuplikan cuma bisa menangis. Rumah hancur depannya, anaknya mati, istrinya mati, ada yang suaminya meninggal. Lalu ditanya di mikrofon, diwawancarai, bagaimana perasaan Anda sekarang? Alhamdulillah, saya bersyukur Allah masih kasih saya umur bisa beramal. Bagaimana keluarga Anda sudah meninggal? Allah sudah memanggil mereka dan mereka dapat mati yang terbaik, mati syahid. Semoga saya juga diberikan. Dengan santainya mereka bicara begitu. Orang kalau beriman, hatinya selalu tentram walaupun ujian datang. Beda dengan orang-orang yang jauh dari iman ini. Jadi memang subhanallah iman itu luar biasa. Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke beberapa poin yang saya harapkan untuk sekaligus kita tutup ceramah kita dengan ini. Poin-poin ini adalah yang saya harapkan bisa akan membuat kita selalu menjaga agar kita berada di rel amal soleh dan iman. Dan jangan sampai kita terperosok dalam pelanggaran. Saya juga perlu ingatkan, kalau kita sedang menyampaikan ceramah seperti ini teman-teman sekalian, kita sedang bicara sekarang ke depan. Kita bukan bicara sekarang ke belakang. Jangan sampai misalnya ada orang yang hadir lalu merasa saya sudah banyak sekali dosa dulu. Itu dulu, kita sedang tidak bahas itu. Kalau kita sedang bicara masalah harus jujur, mungkin ada yang hadir pernah bohong. Itu masa lalu Anda, tinggal tobat selesai. Ceramah yang kita dengar sekarang, kita anggap itu peringatan yang datang malam ini dari Allah kepada kita untuk kita perbaiki ke depan. Islam selalu melihat masa depan seseorang. Waktu sahabat-sahabat Nabi masuk Islam, ada di antara mereka yang sangat benci Islam sebelumnya. Umar bin Khattab, kemudian Abu Sufyan, ya, Ikrimah bin Abi Jahal, banyak mereka pembenci Islam. Tapi setelah mereka masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala memudahkan agar yang dikenang kebaikan-kebaikannya. Orang tidak pernah membahas tentang masa lalu Umar, masa lalu Abu Sufyan, lalu dijadikan sebagai pegangan. Tapi orang lihat bagaimana setelah dia masuk Islam dan perjuangannya dalam beramal soleh. Maka seperti itu Islam datang mulia. Jadi nggak perlu khawatir dari majelis ilmu seperti ini, walaupun Anda merasa Anda punya dosa sebelumnya, itu masa lalu Anda. Sekarang Allah sedang berikan peringatan. Bagaimana kita sadari perbuatan tersebut. Yang pertama teman-teman sekalian, perbanyak doa. Perbanyak doa. Karena berdoa ini jauh lebih afdal di saat kita sedang ada nikmat dan kita minta nikmat itu bertahan, itu lebih afdal di sisi Allah dibandingkan musibah sedang datang lalu kita minta jalan keluarnya. Misal contoh kita lagi sehat, lalu kita mengatakan ya Allah pertahankan kesehatanku ini, berkahi misalnya. Itu jauh lebih baik dan lebih afdal, pahalanya lebih besar dibandingkan sudah sakit minta sembuh. Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa, karena doa dalam kondisi lapang itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya teman-teman, mau nggak di saat kita lagi genting, lagi ada masalah, kita berdoa langsung Allah kabulkan? Mau nggak kira-kira? Coba lihat bagaimana hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kenali ya Tuhanmu di saat kau sedang lapang, lagi sehat, lagi kuat, berdoa di saat itu. Maka dia akan kenali kamu di saat kamu sedang sulit. Jadi memang itu kuncinya. Maka tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam, waktu Allah perintahkan membangun Ka'bah, mereka nabi dua-duanya. Mereka sangat ikhlas. Mereka tulus, tidak pernah berharap kecuali pahala dari Allah SWT. Tapi setelah membangun Ka'bah, menjalankan perintah Allah, mereka masih membaca begini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terima nih dari kami. Sesungguhnya kau maha mendengar dan maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terima taubat kami. Kalau seandainya dalam pembangunan Ka'bah ini, dalam ibadah yang kau perintahkan ada yang salah, taubat dah, terimalah taubat kami. Sesungguhnya kau maha menerima taubat hamba-hambamu, ya, dan maha pengasih tentunya. Jadi Nabi Ibrahim SAW saja berdoa. Begitu juga dengan kita teman-teman. Di antara doa mulia dalam hadis Bukhari Muslim, selalu ucapkan doa ini. Nabi SAW pernah membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Nabi mengucapkan ini mencintai Mu'adz bin Jabal. Maksudnya karena aku cinta padamu karena Allah, jangan pernah kau tinggalkan selepas salat. Baca, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Ya Allah tolong aku ini. Allahumma inni, tolonglah aku ini. Ala zikrika, selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperindah ibadah untukmu. Ini kita baca, dan ulama mengatakan boleh dibaca di luar solat. Kita selalu mohon agar Allah SWT tolong kita.
Sudah tahu belum teman-teman sekalian? Nabi SAW sering kali, hampir setiap hari mengucapkan doa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat lain, Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang mengalihkan hati itu, bisa mengubahnya dari baik menjadi jahat. Allah SWT, maka alihkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sering kali saya dengar doa ini Anda ucapkan. Apa yang Anda khawatirkan? Siapa Anda ini? Anda adalah Rasulullah. Maksudnya apa lagi diragukan? Kenapa harus berdoa seperti ini? Apa jawab Nabi SAW? Wahai Aisyah, sesungguhnya hati seorang hamba berada di jari jemari sang pencipta Allah. Dia membolak-balikkan sesuai yang dia inginkan. Artinya, walaupun aku seorang nabi, bukan mustahil satu waktu kalau aku jauh dari Allah, Allah bisa mengeluarkan aku dari jalur keimanan kepadanya. Maka nabi pun berdoa kepada Allah SWT, mohon agar diistiqomahkan, agar bisa selalu terisi hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kita, supaya tidak ada penyesalan nanti pada hari kiamat. Ini doa. Doa yang lain, dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan, surah nomor 25 ayat 74. Ini orang yang sudah menikah atau belum menikah sama dianjurkan baca doa ini. Walaupun di sini sebenarnya secara letterlet kita seakan-akan berdoa khusus bagi orang yang sudah berumah tangga. Karena menyebutkan tentang pasangan. Tetapi ulama mengatakan yang belum menikah pun, kalau dia sering baca ini bukan mustahil pada saat menikah nanti, Allah kasih pasangan yang baik. Surah Al-Furqan ayat 74. Perhatikan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai pencipta kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, karuniakanlah buat kami pasangan-pasangan kami, keturunan-keturunan kami yang selalu menyejukkan mata kami, selalu baik, selalu santun, selalu ramah, selalu baik. Jadikan mereka semua pasangan dari keturunan kami qurrata ayun, penyejuk mata kami, dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Di sini kita minta agar kita bersama dengan golongan orang-orang yang terbaik yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 15. Ini sebenarnya doa ini dianjurkan terutama bagi orang yang di atas 40 tahun. Tetapi kalau orang di bawah 40 juga mau baca, boleh saja kata ulama. Karena nanti ini seakan-akan dia sudah menyicil apa yang diharapkan kalau Allah kasih di atas 40 tahun, Allah berikan kepada dia. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, ya Allah, mudahkanlah aku agar aku selalu bersyukur kepadamu, atau bersyukur atas nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan juga yang kau limpahkan kepada kedua orang tuaku, dan mudahkanlah aku selalu sibuk dengan amal saleh. Maknanya dari detik ke detik selalu kebaikan-kebaikan yang engkau ridhoi, dan perbaikilah keturunan-keturunanku supaya menjadi orang-orang yang baik. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Juga dalam hadis Nabi SAW sering kali membaca doa, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, cintakanlah iman dalam hati kami. Wa zayyinhu fi qulubina. Hiaskan itu atau hiasi dalam hati kami. Wa karrih, dan buatlah kami benci ilaina terhadap kami. Al-kufra, kekufuran, wal fusuqa, pelanggaran-pelanggaran, wal isyan, pembangkangan-pembangkangan, wa ja'alna minar rasyidin. Jadikan kita atau kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini yang pertama teman-teman, kiatnya bagaimana agar amal perbuatan nanti yang kita lihat di hari kiamat semuanya baik. Di dunia pun kita akan terpenuhi kebutuhan karena orang-orang soleh dan soleh tadi saya katakan akan diberikan kehidupan yang cukup. Itu buktikan resep yang luar biasa. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah coba bertakwa, saya sudah coba dekat sama Allah tapi rezeki saya belum diberikan, itu tidak mungkin. Rezeki Anda akan diberikan. Mungkin Anda masih dalam masa proses dari perbuatan dosa yang pernah Anda lakukan dan Anda baru taubat, masih proses pembersihan. Kalau ini sudah bersih, demi Allah akan terbuka pintu rezeki itu. Allah tidak akan dusta, tidak akan pernah salah dengan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pasti dibukakan semua pintu kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat tentunya. Kemudian yang kedua teman-teman, saya gabungkan 3 hal di sini. Pentingnya seseorang itu selalu mendalami ilmu agama. Jangan lewatkan hari tanpa ilmu. Kemudian ilmu itu tidak cukup dipelajari.
amalkan, dan kemudian selalu bersama dengan komunitas orang-orang yang berilmu. 3 hal ini saya gabungkan di satu poin sebagai kiat yang kedua, supaya kita selalu beramal yang baik, selalu terjaga. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menggabungkan ketiga hal ini, antara ilmu, amal, dan juga komunitasnya. Beliau seringkali mengundang dan mengumpulkan para ulama ahli fikih. Mereka saling mengingatkan tentang kematian, hari kiamat dan akhirat. Kemudian mereka semua menangis seakan-akan di hadapan mereka ada seorang jenazah. Jadi dia mempraktikkan ilmunya, kumpulin. Lalu dia diantara dia sama ulama-ulama ini dia mengatakan, coba siapa yang mau nasihatin kita tentang kematian? Ada satu menceritakan tentang sebuah hadis, yang satu membacakan sebuah ayat, yang satu menceritakan tentang kisah apa. Jadi mereka dalam majelis itu mengingat kematian semua sampai mereka semua menangis. Ilmu yang disampaikan, dipraktikkan dengan cara diajarkan bersama dengan komunitas yang ada. Itu penting sekali. Al-A'mash, ini namanya Sulaiman bin Mahran rahimahullah. Ini gurunya para ulama-ulama hadis. Pernah dengar Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Ini gurunya mereka. Kalau kita lihat sanadnya biasa melalui dia si fulan-fulan dan A'mash kemudian selanjutnya. A'mash ini pernah memberikan nasihat begini. Kami pernah menghadiri proses pemakaman dan kami tidak mengetahui siapa sebenarnya keluarga yang ditinggal mayit karena saking sedihnya manusia yang hadir pada saat itu. Semua orang mengambil pelajaran dari kejadian jenazah yang sedang diantar. Hasan Basri rahimahullah pernah mengantar jenazah saudaraku seiman. Pas antar jenazah langsung dia menangis. Kemudian dia sambil berzikir. Tiba-tiba sendiri gitu. Orang di sebelahnya ada satu anak muda menanyakan, wahai imam. Kalau imam kita tuh kiai, ustadz sekarang. Wahai imam, kenapa anda berzikir? Dia ingin tahu kenapa Hasan Basri berzikir lagi ngantar jenazah. Maka kata Hasan Basri, wahai anak muda, berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sudah nggak bisa berzikir lagi. Tersentuh beliau. Karena ada keimanan, jangan sampai tiba kematian baru nyesal. Karena jenazah ini kalau seandainya dihidupkan lagi, tentu dia akan melakukan zikir ini, tapi dia sudah tidak punya kesempatan. Saya pernah di Condet di dekat kantor, lagi hadiri Jumatan. Subhanallah, ada jenazah mau disolatin habis Jumat. Saya lihat sendiri, kebetulan saya sholat situ, jenazah di bagian depan. Ditaruh paling pinggir sebelah kanan. Di sebelahnya orang-orang hidup yang masih ikut sholat. Saya di belakang itu sambil merenung. Saya melihat subhanallah, yang sebelahnya orang hidup, sebelahnya orang sudah mati. Dan saya sangat yakin kalau jenazah ini sekarang dihidupkan, dia akan ikut sholat Jumat itu. Tidak mungkin tidak. Bagaimana orang yang masih hidup masih ada yang membengkalikan masalah ini. Padahal kematian sebuah fakta yang akan datang kepada dia dan dia akan menyesal nantinya. Ingat, pada saat kita meninggal, siapapun yang mencintai kita di muka bumi ini, mau istri sama suami, suami sama istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, sahabat sama sahabatnya, maka semua kembali kepada hadis Nabi SAW. Kalau seseorang meninggal dunia akan ikut 3 ke kuburan, keluarganya, hartanya dan amalnya, dan akan tinggal akan pulang 2, keluarga dan hartanya, dan akan tinggal bersama dia amalnya. Secinta-cintanya kita tidak usah jauh-jauh kasih contoh ibu pada anak saja. Pasti akhwat kita sini tahu bagaimana cintanya dia kepada anaknya. Kalau perlu dia berkorban demi untuk anaknya. Apapun itu. Seorang ibu sangat cinta pada anaknya. Kalau anaknya meninggal, kira-kira dia mau nginap di kuburan? Pasti tidak. Nangis setengah jam, 1 jam besok pulang ke rumahnya. Sedih ya, tapi tidak akan temani di kuburan anaknya. Sahabat kita. Apalagi kalau sahabat buruk yang sering mengatakan, tidak apa-apa buat dosa saja nanti saya tanggung. Ini omong kosong. Begitu kita meninggal, dia hanya paling lama setengah jam pergi lalu aktivitas seperti umumnya dan kita akan ditinggal. Harta kita, mobil-mobil mewah hanya diparkir di pagar kuburan, tidak akan dibawa ke liang lahat. Yang tinggal bersama kita, ini nih, duduk di majelis ilmu seperti ini, sholat, puasa, yang selama ini kita kadang-kadang lalaikan. Anggap nggak terlalu penting. Padahal itu yang akan menemani kita pada hari kiamat. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi, di kuburan maksud saya. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, amal soleh itu akan menjelma menjadi sosok yang sangat tampan, bersih, wangi dan bercahaya di kuburan nanti. Sampai si mayit akan mengatakan, siapa kamu ini? Orang itu akan mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Sebaliknya, akan datang maksiat dan dosa dalam wujud manusia yang jelek, busuk, menakutkan, mengerikan. Lalu jenazah itu akan mengatakan, siapa kamu ini? Orang pelaku dosa itu akan mendengarkan dari orang itu, saya adalah amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi penentuan di tangan kita teman-teman sekalian. Hati-hati.
Kami cuma bisa datang begini ceramah. Setelah bubar ini Anda akan menentukan jalan Anda masing-masing. Sekali lagi tidak mungkin saya akan 24 jam ketuk pintu rumah Anda, ingatkan Anda di WA, tidak mungkin. Orang yang cerdas, dengar, yakin peringatan dari Allah. Lupakan saya sebagai penyampainya. Ini peringatan untuk Anda sadar dan segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Thabit Al-Bunani rahimahullah berkata, dahulu kami pernah menghadiri prosesi pemakaman. Saat itu semua yang hadir menutup setengah wajahnya sambil menangis. Karena mereka sedih, takut kalau mereka nanti meninggal juga dan tidak sempat amal saleh. Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah mengantar jenazah sahabat. Kemudian beliau pada saat jenazah sudah diturunkan, beliau dikatakan dalam riwayat ini menurunkan tubuhnya sampai bertopang dengan kedua lutut beliau. Turun dengan lututnya. Kemudian beliau tundukkan kepala sambil menangis. Dan saking banyaknya air matanya sampai air mata Nabi SAW jatuh ke tanah dan membasahi pasir. Nah, itu lagi musim panas, jadi kelihatan sekali. Lalu beliau mengatakan satu kalimat nasihat yang penting. Beliau mengatakan, untuk keadaan seperti inilah kalian harus punya persiapan. Ini nanti kalau jadi jenazah ini nyesal loh ini, hati-hati. Itu Nabi SAW berikan nasihat. Dhunnun al-Misri rahimahullah, seorang ulama lain berkata di tengah-tengah murid-muridnya, jadikanlah kematian sebagai bantal kalian ketika kalian tidur dan bayangkan ia seakan-akan di hadapan kalian saat kalian terbangun. Bersikaplah seakan-akan diri kalian tidak membutuhkan dunia dan sangat membutuhkan akhirat. Dinukil oleh Al-Baihaqi dalam kitab Zuhud atau Az-Zuhud Al-Kubra di halaman 261. Jadi beliau selalu mengatakan, jangan lalai loh ini, kau bisa mati, tidak harus tua dulu, nggak harus sakit dulu. Berapa banyak orang yang masih muda meninggal, bahkan masih bayi meninggal dan tidak pernah nyangka kapan dia meninggal. Maka beliau mengatakan, jadikan kematian sebagai bantal kalian di saat kalian tidur. Yakin, hati-hati jangan sampai saya tidak bangun lagi, sehingga selalu menutup dengan kebaikan-kebaikan pada saat itu. Aun bin Abdullah rahimahullah berkata, betapa banyak orang yang menjalani hari tapi tidak bisa sampai ke akhirnya. Kayak tadi misalnya dari pagi sama-sama kita, mungkin dia tidak sampai malam ini, mungkin sudah meninggal. Dan bisa saja terjadi pada kita. Dan berapa banyak orang-orang yang menunggu hari esok, namun dia tidak bisa menjangkaunya. Seandainya kalian mampu melihat bagaimana ajal itu datang mendekati kalian, niscaya kalian benar-benar akan membenci angan-angan dan juga tipu dayanya. Dinukil sama oleh Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhd Al-Kubra. Ibnu Abdirrab rahimahullah berkata kepada Makhul. Makhul ini seorang tabi'in juga, dia dua-duanya ulama. Mereka saling menasehati. Jadi ini pentingnya ilmu ya. Jadi kalau ilmu begini kan nasihat kan jadi menyentuh hati kita. Kita jadi mau ya menambah iman kita dan akhirnya terdongkrak untuk amal soleh. Makanya poin kedua ini ilmu, kemudian amalkan dan juga bersama dengan komunitas orang-orang baik. Ini efeknya besar. Ibnu Abdurrab seorang tabi'in berkata kepada Makhul seorang tabi'in yang lain. Rahimahumullah. Makhul kebetulan punya anak pertama namanya Abdullah, dipanggil Abu Abdillah. Dia katakan, wahai Abu Abdillah, apakah engkau menginginkan surga? Kata Makhul, siapa yang tidak menginginkan surga? Lalu dia berkata, kalau begitu cintailah kematian. Selalu punya persiapan untuk itu. Karena dirimu tidak akan melihat dan masuk ke dalam surga kecuali setelah mati. Dinukil dalam kitab Hilatul Awliya. Jadi ilmu ini teman-teman seperti majelis ilmu seperti ini tidak akan mendatangkan apa-apa kecuali kebaikan. Pasti kita lebih tentram, lebih nyaman, gitu kan. Saya tidak sedang berbagi-bagi harta dengan Anda, kita sedang berbagi ilmu dan pengetahuan. Ini jauh lebih mahal daripada itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat orang di pasar Madinah sibuk transaksi jual beli segala macam. Boleh, bukan tidak boleh, tapi beliau ingin menyadarkan poin penting. Lalu beliau datang ke pasar itu lalu berdiri dan teriak dengan suara keras di pintu pasar sambil mengatakan, wahai ahli pasar, penduduk Madinah, saya melihat kalian sibuk transaksi di sini sementara warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi. Mereka begitu dengar warisan, karena rata-rata pedagang, mereka berpikir harta. Maka mereka semua mengatakan, di mana wahai Abu Hurairah? Mereka tahu Abu Hurairah sahabat Nabi, nggak mungkin dusta. Maka mereka bilang, di mana? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi. Maka semua orang pasar berlomba-lomba berlari dengan cepat menuju ke masjid Nabi. Dan Abu Hurairah mengatakan, pergilah, saya akan jaga barang dagangan kalian. Begitu sampai di masjid, mereka lama menunggu melihat tidak ada pembagian harta. Mereka kembali lagi ke pasar. Lalu mereka bilang, wahai Abu Hurairah, kami tidak melihat ada pembagian harta atau warisan Rasulullah SAW.
Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di sana? Kami lihat ada orang yang saling menasehati. Kami lihat ada orang yang lagi berzikir, ada orang lagi berdoa, ada orang yang lagi sholat, ada orang yang lagi ya duduk di situ ya sambil menunggu sholat yang akan datang. Kata Abu Hurairah, celaka kalian kalau kalian tidak faham. Itulah warisan Rasulullah SAW sebenarnya yang kalian telah tinggalkan. Sementara kalian sibuk dengan pernak-pernik dunia ini. Jadi memang ilmu itu penting sekali teman-teman sekalian. Dan juga jangan lupa, banyak orang yang sudah mendengarkan ilmu. Berapa kali kita dengarkan tentang keutamaan sholat malam, sedekah, baca Quran, puasa, dan seterusnya. Tapi kenapa tidak diamalkan? Kita harus paksakan dalam beramal. Dan keputusan amal di tangan kita masing-masing. Allah tidak akan turunkan dari langit memaksa kita sholat, tutup aurat, tinggalkan pekerjaan haram. Tapi kita harus mengambil keputusan dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengganti nasib seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Kalau dia sudah berusaha, baru Allah akan membantu dia untuk berubah.